Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku, para pengurus dan jamaah Masjid Baitur Rahman Timur Indah Kota Bengkulu, dan juga para pemirsa media sosial Gema Baitur Rahman yang saya cintai dan saya muliakan. Tema atau judul pembahasan akidah kita pada subuh kali ini adalah yakni berkaitan dengan rukun iman yang kedua, yakni beriman dengan malaikat-malaikat Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, cara kita beriman yakni kepada malaikat-malaikat Allah, yang pertama yakni kita beriman dengan keberadaan mereka para malaikat itu. Jadi seorang mukmin dia wajib beriman akan adanya malaikat itu. Barang siapa yang tidak meyakini akan adanya malaikat, maka dia telah tersesat sejauh-jauhnya dari iman dan Islam. Karena ini bagian daripada akidah Islam. Yang kedua, cara kita beriman kepada malaikat itu adalah kita beriman dengan nama-namanya. Jadi kita beriman kepada malaikat itu, kita yakin, oh namanya ini, oh namanya itu. Nanti kita akan jelaskan. Yakni yang disampaikan oleh Allah melalui Al-Quran, wahyu, dan juga sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, cara kita beriman kepada malaikat itu, yakni kita beriman dengan sifat-sifatnya. Jadi malaikat itu punya sifat-sifat, maka kita beriman dengan sifat-sifat malaikat itu. Nanti kita akan jelaskan. Yang terakhir, yang keempat, cara kita beriman kepada malaikat itu adalah kita beriman dengan tugas-tugas mereka, yakni tugasnya para malaikat itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat itu dan memberi tugas kepada masing-masing mereka itu. Subhanallah, ini anak-anak, semoga jadi anak-anak yang soleh ya. Kemudian kita perlu pembuktian apa betul malaikat itu ada, karena sebagian manusia telah menolaknya. Orang-orang yang mendewakan akal, orang-orang yang hidup di zaman modern ini, bahkan sebelumnya, yakni dahulu, orang-orang Mu'tazilah dan sebagainya itu,
mereka menolak keberadaan malaikat. Bagaimana kita membuktikan keberadaan malaikat itu? Ada dua unsur cara kita meyakini akan adanya malaikat itu. Pembuktiannya yang pertama, yakni informasi, pemberitahuan. Kalau bahasa pengajiannya itu dalil, hujjah. Dalilnya yakni pertama, informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah di dalam Al-Qur'an banyak sekali yang memberitahukan kepada kita akan adanya malaikat itu. Ya, Ibunda ya. Ibunda bisa buka salah satunya di dalam surah Al-Baqarah ayatnya ke-30. Allah berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, yakni para malaikat bertanya, mengapa engkau akan menjadikan di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan dan akan menumpahkan darah? Padahal kami, kata malaikat, senantiasa bertasbih, memujimu, mensucikanmu. Nah, ini dalil. Yakni akan adanya malaikat itu. Yakni malaikat bertanya ketika Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan Adam. Yang kedua, ada di surah yang sama tapi ayat 34. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingatlah ketika kami, kata Allah, berfirman kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Mereka semua sujud kecuali iblis. Dia termasuk yang membangkang dan sombong, dan dia termasuk orang-orang yang kafir. Nah, di dalam dalil ini, yakni Allah memerintahkan kepada siapa? Yakni kepada malaikat untuk sujud kepada Adam. Sujud semua mereka, kecuali iblis yang tidak mau sujud. Ya. Apakah ada sesuatu yang tidak ada akan disuruh taat atau berbuat sesuatu perintah? Pastilah tidak. Yakni sesuatu yang disuruh atau diperintah itu dia mewujud, yakni pasti ada. Kemudian kita bisa lihat jika ada di surah An-Nisa ayat 172, Az-Zukhruf ayat 19, surah An-Najm ayat 26 dan seterusnya, dalil-dalil naqliyah yakni dari Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, kita meyakini akan keberadaan malaikat itu dari informasi yang disampaikan para nabi, para rasul, yakni cerita mereka tentang malaikat, yakni pemberitahuan mereka tentang adanya malaikat, yang mereka menerima wahyu dari mereka, dari malaikat. Dan nabi yang terakhir, yakni Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, beliau pun sudah menginformasikan beliau berkata misalnya, la tadkhulul malaikatu bainan fihi kalbun wala suratun. Kata beliau, malaikat itu tidak akan masuk ke suatu rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar. Ini hadis dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Sedangkan lafaz yang saya baca tadi itu lafaznya milik Muslim. Yang kedua, innal malaikata tata'azzan minhu banu Adam. Sesungguhnya malaikat merasakan sakit, yakni ketidaksukaan terhadap sesuatu sebagaimana kita anak Adam. Dalil yang ketiga, kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah di bumi ini memiliki malaikat yang mengembara. Mereka menyampaikan salam kepadaku dari umatku. yakni siapa yang mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ada malaikat yang memberitahukan kepada beliau. Ini hadis dikeluarkan Ahmad, Nasai, Ibnu Hibban. Yang keempat, sebuah hadis yang berkaitan dengan sholat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza ammanal imamu fa'aminu, fa innal malaikata tu'amminu, faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Kata Rasulullah, kalau imam membaca amin, maka hendaklah kamu membaca amin, karena malaikat membaca amin. Barang siapa yang aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat, maka dosanya yang telah lewat diampuni. Ini hadis disepakati Bukhari Muslim. Yang kita barusan baca tadi itu lafaz milik Muslim. Nah, pelajaran dari hadis ini yakni kewajiban kita mengikuti imam. Ada bab khusus tentang sholat berjamaah. Dan yang kedua, pelajaran dari hadis tadi yakni adanya malaikat itu. Yang malaikat itu juga mengikuti sholat itu, dan dia menyebutkan amin. Siapa yang aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat diampuni dosa. Jadi keutamaan mengikuti imam itu dan keyakinan kita akan adanya malaikat itu. Dan juga dalil-dalil yang lain dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah sebut dalil dari Quran, hadis. Kemudian dalil keberadaan malaikat itu dari bekas-bekas asar-asarnya, yakni bekas-bekas yang bisa kita lihat itu, akan eksistensi keberadaan malaikat itu. Itu bukti bagi kita, ayah anda, ibunda. Apa itu? Misalnya Al-Quran. Al-Quran yang kita baca setiap hari itu bukti keberadaan malaikat. Ayat-ayatnya, surat-surat yang ada di Quran itu, lafaz-lafaznya itu. Kenapa? Karena Al-Quran itu diterima Rasulullah tidak dari Allah langsung, tapi melalui perantara, yakni malaikat. Yakni malaikat yang kita kenal dengan malaikat pembawa wahyu, yakni Jibril alaihi salam.
Ya. Allah berfirman di dalam surah As-Su'ara ayat 192 sampai 195. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika latakuna minal munzirina bilisanin arabiyyin mubin. Kata Allah, sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan Rabb semesta alam dan dibawa turun, yakni oleh Ruhul Amin, yakni Jibril, ke dalam hatimu, yakni kepada hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agar engkau menjadikan salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan, yakni menjadi diangkat jadi Rasul dengan bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang terang, yang jelas. Ini ada di surah As-Su'ara 192 sampai 105. Jadi itu Al-Quran itu pembuktian bahwa malaikat itu ada. Yang kedua, adanya orang yang mati, orang yang wafat, orang yang meninggal dunia. Ada yang jamaah kita yang meninggal dunia barusan ini? Nggak ada. Di tempat lain itu setiap hari ada orang yang meninggal. Di tempat saya beberapa waktu belakangan ini si Anu tetangga saya situ, terakhir ada polisi anaknya meninggal lagi, sedang umur 1,5 tahun, sakit, terkena DBD. Nah, salah satu hikmah yang bisa kita ambil itu adalah adanya malaikat itu, yakni malaikat maut. Itu salah satu hikmahnya. Allah berfirman, Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Ini hafal Imam surah Sajadah ayatnya 11. Katakanlah malaikat maut yang diserahi untuk mematikan kalian, kemudian hanya kepada Tuhan kalian dikembalikan. Nah, jamaah rahimakumullah, itulah dia beberapa dalil dari Quran, hadis dan atsar akan adanya malaikat ini, dan jadi kita yakin akan adanya malaikat itu, dan bahkan itu menjadi akidah kita orang Islam. Karena sebagian orang-orang tersesat mengatakan malaikat itu enggak ada. Malaikat itu hanya igawan orang-orang yang taat saja. Kita tidak. Malaikat itu memang ada makhluknya. Dan Allah telah menjadikan beriman pada malaikat itu rukun iman. Contohnya ada di surah Al-Baqarah ayat 177. Allah berfirman, "Laisal birru an tuwallu wujuhakum qiblal masyriq wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati." Siap-siap ayahanda masuk ke TV. Pasang wajah yang bagus. Jangan disorot lagi tidur, hati-hati. Nanti ketahuan. Itu. Ya, menjadikan beriman kepada malaikat itu sebagai rukun, salah satu rukun iman. Nanti ibunda buka ya di Al-Baqarah ayat 177. Dan juga ada di Al-Baqarah 285, di An-Nisa ayat 136 dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya penciptaan malaikat.
Kita awali dengan yang pertama, definisi malaikat. Kata malaikatun itu adalah jamak dari kata malakun. Harkat hamzah yang terdapat dalam kata ini dipindah pada huruf yang mati sebelumnya, kemudian alifnya dibuang untuk memperingan sehingga kata itu menjadi malakun. Kata itu dikeluarkan dari kata ulukatun yang berarti kerasulan, utusan. Yakni malaikat itu utusan. Sedang jamaknya adalah malaika dan malaikatun. Yang kedua, zat atau materi diciptakannya malaikat itu. Malaikat itu makhluk agung, ibunda. Jumlah malaikat itu sangat banyak, tidak terhingga. Ada sebuah hadis tidak hadir dalam ingatan saya lafaznya, riwayatnya, perawinya, tapi maknanya kurang lebih Baitul Maqmur di langit sana, yakni tempat sholatnya para malaikat itu setiap hari itu sholat di Baitul Maqmur, di tempat sholat mereka itu yakni 70.000 malaikat, dan 70.000 malaikat itu tidak balik lagi ke situ dari sejak adanya itu. Jadi setiap hari kata Rasulullah di Baitul Ma'mur itu malaikat sholat setiap hari jumlahnya 70.000, dan 70.000 itu tidak balik lagi. Jadi setiap hari berganti 70.000. Yang kedua, saya juga pernah membaca hadis, tidak hadir juga lafaz matannya dan perawinya di kepala saya ini, tapi maknanya kurang lebih Rasulullah pernah menyampaikan kepada para sahabat, setiap tetesan air hujan itu ada malaikat yang membawanya. Setiap tetes, nanti ibunda silakan cari ya, atau nanti saya beritahu kepada salah seorang di sini hadisnya. Jadi itu melihat bagaimana banyaknya malaikat itu. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat itu dari cahaya. Dan itu menjadi karakter mereka. Kenapa? Sifat cahaya itu, yakni mereka tidak jahat. Jadi malaikat itu adalah makhluk yang tidak ada kejahatan, tidak mengajak kepada kejahatan. Apalagi malaikat itu tidak mengerjakan kejahatan. Jangankan mengerjakan, ngajak aja tidak. Jadi malaikat itu makhluk Allah yang baik. Dalilnya mana? Dalilnya sabda Nabi SAW yang dikeluarkan Imam Muslim. Khuliqatil malaikatu min nurin. Malaikat itu kata Rasulullah diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jannu min marijin min narin. Jin itu diciptakan dari nyala api. Wa khuliqa Adamu mimma wusifa lakum. Dan Adam diciptakan dari sesuatu yang disifatkan untuk kita, yakni tanah. Kemudian di Quran ada, nanti ibunda bisa buka di Ali Imran ayat 59. Kata Allah, inna mathalan Isa 'indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya penciptaan Isa di sisi Allah seumpama penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah maka jadilah, dan seterusnya. Jadi kita kembali ke tadi, yakni malaikat itu Allah ciptakan dari cahaya. Kemudian
keutamaan malaikat. Jadi malaikat itu mereka mempunyai keutamaan dalam mendekatkan diri kepada Allah dan dalam ketinggian sama seperti kita manusia. Bahkan mungkin malaikat itu lebih utama dari satu sisi. Di antara malaikat itu ada yang sangat dekat dengan Allah. Misalnya di surah An-Nisa ayat 172. Allah katakan yang artinya Al-Masih yakni Isa tidak akan menolak menjadi hamba Allah. Demikian juga para malaikat yang terdekat dengan Allah. Walal malaikatul muqarrabun. Ya, jadi malaikat itu bertingkat. Jadi ada pemuka-pemukanya dan ada malaikat yang biasa, yang tidak menjadi pemuka. Pemukanya itu Jibril, Mikail, dan seterusnya. Israfil, ya. Nah, kemudian selanjutnya kita lanjutkan tugas atau pekerjaan malaikat. Yang pertama kita udah tahu, ya, Jibril. Jibril itu disebut juga dengan Ruhul Kudus. Allah memberi sifat kepadanya kuat dan dapat dipercaya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu laqaulu rasulin karim zil quwwatin inda zil arsyil makin muta'in thamma amin." Sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia yakni Jibril yang punya kekuatan. Dia memiliki kedudukan di sisi Allah. Allah yang memiliki arasy yang ditaati lagi dipercaya. Surah At-Tanwir ayat 19 sampai 21. Juga ada di surah Asy-Syu'ara ayat 192 194. Dalil lainnya peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu Nabi ditemani Jibril menaiki kendaraan yang kita kenal dengan apa ibunda namanya? Yakni Buraq. Yang kedua, Mikail. Apa tugasnya ibunda Mikail? Dari hadis kita mengetahui tugas Mikail itu adalah menurunkan hujan dan memberi rezeki. Yang ketiga, Israfil. Ada malaikat yang bernama siapa ayahanda? Israfil. Tugasnya Israfil itu yakni meniup trompet terjadinya kiamat itu. Di dalam hadis diceritakan trompetnya itu seperti tanduk kerbau. Dan saya membaca hadis itu, mata Israfil itu melihat ke arah. Dia menunggu perintah dari Allah. Disuruh tiup itu, maka hancurlah seluruh alam ini. Allah menciptakan malaikat yang namanya Israfil. Kemudian yang ada malaikat namanya Malaikatul Maut yang kita kenal dengan Israel. Tapi para ulama khilaf, berbeda. Sebagian ulama menolak nama Israel ini. Mereka memberi nama Malaikatul Maut karena sebagiannya menganggap nama Israel ini berasal dari riwayat yang lemah dari cerita-cerita Israiliyat. Wallahu ta'ala alam. Kata Allah, hatta iza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarratun. Sehingga apabila kematian datang salah seorang di antara kamu, dia diwafatkan oleh para malaikat kami, kata Allah. Para malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Al-An'am ayat 61. Jadi malaikat sudah menugaskan, Allah sudah menugaskan malaikat maut cabut si Amri itu nyawanya itu pada saat dia umur sekian. Di situ pada saat itu beberapa waktu yang lalu kita melihat di Instagram atau di media sosial 2 kali ya ayahanda
ada orang mati, meninggal, maaf, sedang pidato, betul ya? Ada kan? Sedang pidato. Ada berapa kali itu? Yang satu ketua panitia acara partai, yang satu apa? Yang satunya lagi ceramah di ada mimbarnya di depan, yang satunya ceramah ada mikrofon jatuh. Nah, itu Allah sudah menugaskan mereka cabut nyawanya. Nah, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Berdoa kepada Allah ayahanda. Allah wafatkan ayahanda dalam keadaan baik. Lagi taklim. Lagi taklim. Tahu-tahu gak bangun ayahanda. Coba perhatikan ayahanda sebelah kanan kiri itu. Gak tahu meninggal. Berarti meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Lagi taklim. Dan kita berdoa kepada Allah dalam keadaan bagus, enak dicabut nyawa itu. Nabi mengisahkan ada orang yang dicabut nyawanya itu, ditarik ruhnya itu oleh malakutul maut seperti pancing yang ditarik dari daging. Coba bayangin. Bayangin itu, pancing ditarik dari daging, dari ikan secara paksa. Lepas berpujaran itu daging. Ada orang yang dicabut nyawanya itu oleh malaikat seperti rambut yang ditarik dari apa? Dari apa? Dari gandum, dari tepung. Lembut. Nah, kita berdoa kepada Allah. Ayahanda berdoa kepada Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Ada orang yang wafat itu susah ya, betul? Ada yang sehari, semalam belum. Sampai ada sebagian orang yang menelpon Ustaz. Saya juga ada beberapa kali ditelepon. Ustaz, ini bapak saya lama udah sekarang. Nah, kita berdoa kepada Allah. Nah, kita lanjutkan. Malaikat maut. Ada lagi malaikat yang membawa aras, memikul aras. Nanti ibunda bisa buka di surah Al-Mu'min ayat 7. Para malaikat yang memikul aras. Yang ketujuh malaikat yang namanya Ridwan, yakni penjaga surga, komandannya malaikat penjaga surga. Ada malaikat pelayan di surga. Ibunda bisa buka surah Ar-Rad ayat 23-24. Ada malaikat Zabaniyah. Jumlahnya bahkan ini ada disebut di dalam ayat ini. Surah Al-Muddatsir ayat 26 sampai 31. Ayah Anda nanti buka ya. Muddatsir ayat 26 sampai 31. Jumlahnya 19 malaikat. Yakni penjaga neraka Sakor. Yang ke-10 malaikat yang mencatat amal kita, yang kita kenal dengan Raqibun Atid. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fatir ayat 1 sampai 12, sesungguhnya bagi kalian terdapat beberapa malaikat yang mengawasi pekerjaan kalian. Catat. Si fulan ini sedang taklim, si fulan ini sedang berjudi, si fulan ini sedang berago sama istrinya, si fulanah ini sedang melawan suaminya, fulanah ini sedang baca Quran, fulanah ini dia puasa, dan seterusnya. Sampai ada riwayat yang lain mungkin ibunda pernah dengar, mereka berganti, yakni salah satunya itu pagi dan siang, salah satunya itu yakni hari Kamis dan Senin. Sehingga dijelaskan Allah lah Maha tahu kenapa kita puasa hari Senin dan Kamis. Salah satunya adalah hikmahnya, yakni malaikat pencatat itu melapor, Allah Maha tahu, yakni aku tinggalkan hambamu itu Allah, ya Allah mereka sedang puasa. Ada lagi malaikat namanya malaikat hafazah, yakni mereka menjaga kita dari gangguan jin, setan dan penyakit. Ini ada di surah Ar-Rad ayat 11.
Ada lagi malaikat yang menjaga rahim ibu-ibu itu ya. Ini ada hadis riwayat Bukhari Muslim. Sesungguhnya Allah telah menyerahkan tugas kepada malaikat untuk menjaga rahim. Malaikat itu menanyakan bagaimana tentang air sperma, segumpal darah, segumpal daging dan seterusnya. Ada lagi malaikat yang penjaga gunung. Ada riwayat malaikat penjaga gunung berkata kepada Nabi bercerita kepada para sahabat. Ini riwayatnya Bukhari Muslim. Malaikat penjaga gunung berseru kepadaku, kata Rasulullah. Dia memberi salam. Seraya dia berkata, wahai Muhammad, hal itu tergantung dirimu. Kalau engkau mau, kedua bukit ini aku akan timpakan pada mereka. Yakni ketika Nabi disakiti oleh orang-orang Taif, dilempar batu ketika Nabi mendakwai mereka untuk masuk Islam sampai berdarah. Malaikat penjaga gunung nawarin diri. Ada lagi malaikat yang mengembara melihat orang yang beramal soleh. Ada lagi malaikat yang menjaga doa kita itu. Itu ada di riwayat Muslim. Ada lagi malaikat yang tugasnya membawa roh orang yang sudah mati. Itu dalilnya ayahanda bisa baca tentang kisah orang yang membunuh 100 orang itu. Lalu malaikat rahmat dan azab berebut membawa ruhnya itu ke atas. Kata malaikat azab, ini hak aku. Kata malaikat rahmat, bukan, dia hak aku. Karena dia sudah berupaya untuk taubat. Dan disuruh ukur oleh Allah jarak antara tempat dia membunuh orang dengan tempat dia disuruh untuk bertaubat itu 1 hasta ini. Ada malaikat mungkar dan nakir. Wah, ini kita kenal. Ketika orang masuk di kubur ditinggalkan oleh pengantarnya, maka akan datang 2 malaikat yang berwajah biru, baca hadis. Dia akan bertanya, man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka. Bisa jawab ibunda? Halo ibunda, bisa jawab enggak? Insya Allah bisa. Kalau kita beriman, benar-benar beriman, bisa jawab. Karena di hadis itu dikisahkan ada orang yang dia menjawab ketika ditanya man rabbuka, dia jawab ha. Madinuka apa? Dia jawab ha. Man nabiyuka, siapa nabimu? Dia jawab ha. Para ulama yang mensyarahkan hadis ini, kenapa mereka berkata ha? Bukan mereka ketawa, bukan. Yakni mereka tuh pernah mendengar jawaban itu, tapi mereka tidak bisa menjawabnya itu, melafazkannya. Dan itu betul. Jangankan dikubur di alam barzakh, di dunia saja ayahanda ibunda perhatikan ya. Kita kadang nggak bisa itu menjawab suatu pertanyaan yang sudah kita hafal bahkan. Yang kita sudah belajar. Contoh, ada seorang anak muda yang dia mau masuk militer, apalah akabri, tentara, secaba, ada nggak di sini? Dia sudah siapkan tuh. Apa namanya tuh kalau ada pertanyaan itu apa namanya? Seleksi verbal itu. Dia udah siap, akan ditanya ini dia akan jawab, dia akan tanya. Tapi begitu berhadapan dengan penanya, apa yang terjadi ayahanda? Yakni dia grogi. Betul? Yakni dia menahan kencing. Sampai jumlah kancing bajunya dia lupa. Padahal di rumah sudah diingatin oleh bapaknya. Karena bapaknya juga tentara. Kau hati-hati, nanti ditanya berapa jumlah kancing baju kau. Jadi ditanya dengan yang begitu ditanya berapa jumlah kancing baju kau, lupa, blank. Itu baru berhadapan dengan tukang seleksi jadi militer. Apalagi berhadapan dengan malaikat
mungkar nakir. Subhanallah. Ayahanda ibunda, kita berdoa kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala yakni memberikan kepada kita kemampuan untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir itu. Amin ya rabbal alamin. Ini sudah jam 6. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, yakni sifat-sifat malaikat itu bagaimana dan juga apa hikmah kita beriman kepada malaikat itu insyaallah taala. Barangkali ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin melanjutkan pembahasan dengan pertanyaan, kita persilahkan. Silakan Kanda, ada mic-nya enggak? Enggak dengar saya. Apa? Melakukan sesuatu. Biasanya itu kan cerita kan itu sebenarnya seperti itu. Sepatah kamu. Nah, tanya apa boleh yang perang? Memasukkan rasa pada manusia dalam kehidupan. Karena maaf, tidak begitu jelas di saya. Agak jauh coba kan. Maaf. Itu. Bahasa begini, saya mendengarkan beliau muslim dan malaikat secara bersama bahwa akan di saat-saat tertentu ketika kita mengambil keputusan, apapun keputusannya, itu pasti itu akan berefek. Kalau pertimbangan kita adalah pertimbangan akal, ya pasti akal. Jadi pertimbangannya positif, negatif, objektif. Ya. Jadi positif. Nah, dalam pengalaman saya kita tentang peran Iblis, dia memasuki dari hal-hal yang negatif dan kita positif dan sebaliknya. Jadi godaan Iblis sedang kita berkeputusan. Apakah juga dibangun oleh malaikat yang masukkan dalam manusia? Dan biasanya gini, akal itu kan berperan menjadi penengah terhadap nafsu dan kejahatan kebatilan. Nah, peran akal di sini, apakah itu bukan peran malaikat? Ketika kita mengambil keputusan terhadap sesuatu peran, apakah akal itu ada peranan malaikat? Ya, jadi kita kan sering memutuskan sesuatu ini. Keputusan itu kita tahu salah. Ya. Kita tahu itu salah, tapi kita takut. Nah, kita tahu bahwa kata itu memang itu dasar untuk disatukan kita manusia. Jadi setelah itu dibunuh dan dilaknat, dia bersumpah jangan disatukan. Nah, cerita tentang kebebasan dan malaikat tadi ke bahwa malaikat itu punya tugas. Saya berpikir, apakah tugas Iblis untuk menggoda manusia? Ada nggak malaikat yang mengimbanginya gitu? Iya, ini maaf ya, pendengaran saya kurang bisa menangkap pertanyaan itu karena suasana apa. Tapi kalau saya nggak keliru menangkap pertanyaannya, kita ini di dalam sehari-hari itu kan dok, bahwa kita akan selalu mau berbuat baik dan buruk, begitu ya. Lalu bagaimana kita bisa mengambil keputusan
sementara kita sudah ada akal dan ada malaikat tadi yang katanya mengajak kita kepada kebaikan, tapi di situ ada syaitan yang mengajak keburukan, gitu ya. Lalu bagaimana? Nggak usah pakai itu, nggak usah, lebih jelas. Iya, jadi tugas malaikat itu, yakni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya adalah mereka mengajak kepada manusia untuk berbuat baik. Taunya kita dari mana? Ya, ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang dia bisa tidak jadi berbuat dosa, kan dong, berbuat kejahatan. Kenapa? Salah satunya sebabnya, selain dari kemampuan dia mengendalikan hawa nafsu, yakni dia timbul ingatan dia, oh, aku ini memang gak ada yang melihat aku, tapi di kananku ada siapa? Ada Raqib. Di sebelah kiriku ada siapa? Ada Atid, yakni yang mencatat perbuatanku ini. Jadi salah satu hikmahnya tadi, yakni orang itu tidak jadi berbuat dosa tadi itu. Jadi betul. Dan akal itu, akal yang sehat, dia akan membimbing juga orang untuk berbuat baik. Karena memang fungsi akal itu seperti itu. Makanya di dalam Islam anak kecil dia tidak kena hukum karena dia akalnya belum jalan. Orang majnun, gila, dia nggak kena hukum. Orang yang kena hukum, yakni orang yang sudah akil balik, yakni orang yang tidak gila. Berarti di situ ada akal. Jadi agama kita ini pasti akan diterima oleh akal yang sehat. Kalau ada ajaran agama dia menolak kebenaran, mengerjakan larangan, pasti akalnya yang goncang, akalnya yang tidak sehat. Gitu. Jadi kita kembali ke pertanyaan tadi. Jadi memang malaikat, yakni secara umum malaikat itu dia bisa mengajak kita kepada kebaikan, sebagaimana iblis dan bala tentara syaitan minal jinnati wan nas bisa mengajak kita kepada kejahatan. Cukup? Enggak usah pakai itu, coba. Jadi begini, ketika seorang ya ya. Dalil semua orang punya. Ya. Tapi yang terjadi itu kesannya itu malah mengarahnya ke nafsu itu dalam hal membuat fatwa. Nah sementara ya kita berpikir begini, pengetahuan tentang catatan kebaikan dan kebenaran mungkin para pembuat fatwa itu jauh lebih pasti. Iya betul. Ya itu tadi kan dong, keimanan itu bertingkat-tingkat. Ya, orang yang benar-benar beriman kepada rukun iman, salah satunya rukun iman kedua beriman pada malaikat. Ya, dia beriman ada malaikat yang mencatat itu seharusnya. Apalagi dia yang kata Kanda tadi memberi contoh, yakni orang pemberi fatwa. Mau ormas nggak usah disebut lah. Siapa mau dia? Termasuk saya ini, termasuk para dai yang berfatwa di sini. Itu tingkatan keimanannya bertingkat-tingkat. Paham? Dia beriman. Iya, orang kita dari kecil hafal rukun iman, hafal enggak kan, Dok? Rukun iman yang 6 hafal kan? Iman pada Allah, iman pada malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, kiamat, kodok dan qadar. Semua beriman, tapi tingkatan keimanannya itu beragam. Ada yang rendah niat, ada yang sekedar percaya aja tapi tidak diamalkan. Dia percaya ada
mencatat amal baik dan amal buruk, tapi dia lupa. Begitu dia neken kontrak yang haram, kata Kanda tadi, bikin fatwa yang sesuai pesanan, begitu kan? Dia kalah. Kenapa? Imannya apa? Lagi apa? Lagi turun. Gitu kan? Jadi keimanan kepada malaikat itu tidak sekaligus menyebabkan orang itu langsung, tergantung keimanannya sebesar apa. Sebenarnya orang beriman kepada malaikat, misalnya Raqibun Atid, seharusnya dia tidak berani walaupun tidak ada orang. Kita kadang kalau ada orang kan kita tidak mau berbuat dosa, ya kan? Kita sendiri kita, wah ini ada Raqib Atid mencatat. Tapi karena tadi keimanan itu tidak tinggi, tidak kuat, tidak besar, dia berbuat saja. Apalagi ada di situ unsur yang kata Kanda tadi, ada syaitan dari manusia. Sudahlah, kau bikinlah fatwa, nanti aku kasih piti. Ya udah, tambah lagi. Imanlah sedikit, tidak kuat, ada godaan dari luar tadi. Wallahu ta'ala. Cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.